Shalom jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Mari kita saat ini bersama-sama menyatukan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Apapun keadaan jemaat Tuhan saat ini, Tuhan senantiasa beserta dengan kita semua. Kami naikkan syukur kami Tuhan, karena Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang mulia. Kami percaya Engkau senantiasa bersama dengan kami. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kami percaya Engkau bersama kami Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berindah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
percaya Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami sepatutnya mengucap syukur kepadamu Bapa Surgawi. Saat hari ini Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Kami ingin memuliakan nama-Mu yang kudus, karena Engkau Allah kami yang besar. Engkaulah sumber kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menaikkan pujian kami. Haleluya. Amin. Kita tahu bersama bahwa Tuhan kita adalah kekuatan, dan kita akan bermazmur bagi Dia saat ini. Kita naikkan bersama-sama, Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Yesus Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang maha besar. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dipuji Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan
Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Roh-Mu senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Bahkan kami tidak dapat menjauh sedikit pun dari Roh-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu Yesus. Haleluya. Yang suci, Kau sama
mulia dan juga Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebaliknya Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami. Pagi ini ya Tuhan, kami ada di rumah-Mu sebagai kesaksian bahwa Tuhan tidak pernah gagal untuk memelihara hidup kami. Sebabnya kami buka hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan, supaya Tuhan terus akan melanjutkan karya-Mu. Apa yang sudah Kau mulai ya Tuhan, Engkau juga yang akan menuntaskannya. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, memberkati pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mau memberi judul firman Tuhan pagi hari ini dengan judul How to Handle Success. Bagaimana caranya kita mengelola sukses. Sudah satu saat saya ketemu dengan seorang bapak, kami ngobrol-ngobrol biasa saja. Lalu kemudian dia bercerita dan mengatakan kepada saya bahwa belakangan ini katanya keluarga besarnya itu susah kumpul dan sering konflik. Lalu kemudian saya tanya kepada dia, kira-kira menurutmu apa penyebabnya? Dan beliau katakan, ya karena mereka ini sudah banyak yang sukses. Biasanya orang makin punya banyak harta, makin bawa keinginannya sendiri, susah kompromi, merasa diri paling benar. Saudara, saya terus terang tersentak ya waktu beliau mengatakan itu. Karena biasanya kita menganggap kemiskinan itu adalah masalah besar. Kekayaan, kemakmuran, kita pikir itu adalah cita-cita kita, tujuan kehidupan kita supaya hidup kita terus menanjak naik sampai kita tiba di level sukses itu. Itu sebabnya tidak heran saudara ya, tanpa sadar kalau ada teman kita ulang tahun, anggota keluarga kita ulang tahun, siapa saja saudara, kita mengatakan kepada mereka sukses selalu ya, seolah-olah memang sukses itu benar-benar tujuan ya, olehnya Tuhan menciptakan kita. Tetapi saudara, kalau kita belajar dari firman Tuhan akan memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya bukan hanya kemiskinan adalah masalah, tetapi kemakmuran di pemandangan Tuhan juga adalah sebuah masalah. Pagi ini saya mau ajak kita belajar dari firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Kita akan belajar dari kitab Ulangan pasal 6 dan pasal yang ke-8. Mari kita mulai dengan pasal yang ke-6, saudara, ayat yang ke-10 terlebih dahulu kita akan menyimaknya. Firman Tuhan katakan, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar
dan baik dan yang tidak kau dirikan. Saudara, mari kita melihat di sini Israel waktu itu sudah di penghujung, hendak masuk ke tanah perjanjian. Dan pada saat itulah momen yang sangat bersejarah. Tuhan mau mengatakan kepada mereka ya, bahwa sebentar lagi hidupmu akan berubah drastis. Engkau akan menikmati segala kelimpahan. Saudara perhatikan di sini, pertama Tuhan katakan mereka akan memperoleh kota-kota yang besar dan baik. Saudara, kota itu simbol apa sih? Infrastruktur. Bisnis pasti jauh lebih menggeliat di kota dibanding di desa atau di perkampungan. Terlebih lagi tentu saja kota berbicara mengenai kesempatan. Jadi dengan kata lain Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan segera dibukakan kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan yang jauh lebih baik secara finansial dibanding dengan yang sebelumnya. Saudara, kota-kota tanpa mereka dirikan, saudara. Berikutnya ayat yang ke-11, mari kita akan simak pembacaan firman Tuhan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Saudara, bukan hanya kota, tetapi mereka juga akan memperoleh rumah, tempat tinggal yang permanen. Sebelumnya mereka tinggal di kemah-kemah, saudara. Dari satu tempat harus pindah ke tempat yang lain seturut dengan pimpinan Tuhan. Mereka hidup secara katakanlah nomaden ya, portable, semua diringkes kalau harus pindah. Waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka akan mendapat bagiannya masing-masing setiap suku, dan itu akan menjadi warisan yang turun-temurun. Mereka akan dapat rumah bahkan dengan segala isinya tanpa harus nyicil. Berkat yang luar biasa. Lalu berikutnya, mereka juga akan mendapat kebun anggur, kebun zaitun. Bukan hanya cukup untuk dimakan, tetapi mereka akan memperoleh penghasilan dari kebun-kebun itu. Nah, saudara perhatikan, kesempatan Tuhan berikan, rumah Tuhan berikan, lalu kemudian penghasilan, income, pendapatan Tuhan berikan. Bukankah ketiganya ini adalah simbol daripada sukses? Pertanyaannya, saudara, setelah itu apa? Apa yang kemudian Tuhan katakan kepada mereka? Di luar sana, saudara, banyak beredar pengajaran yang mengatakan Tuhan tuh mau kita sukses, mau kita hidup dalam kelimpahan secara finansial, tubuh kita harus sehat dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita berpikir kalau kita sudah tiba pada tingkat sukses itu, Tuhan akan katakan kepada kita, yes, itu dia. Sekarang waktunya angkat kedua belah tanganmu, katakan haleluya, sebab engkau sudah sampai di tujuan, dan itulah tanda dari perkenananku kepadamu. Saudara, itu banyak orang di luar sana yang berpikir seperti itu. Tetapi waktu kita membaca firman Tuhan ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Coba perhatikan. Ketika Tuhan mengatakan kepada mereka hidupmu akan berubah drastis, kamu akan menikmati segala kelimpahan. Perhatikan saudara apa yang Tuhan katakan selanjutnya, ayat 12. Ayat 12.
maka berhati-hatilah. Warning saudara, sebuah peringatan justru. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara, bukan kemakmuran itu salah. Bukan berarti bahwa kalau kita hidup dalam kelimpahan finansial itu salah. Saya kira bukan itu maksud Tuhan. Tetapi bahwasanya kemakmuran itu harus dikelola, dihandle dengan penuh tanggung jawab. Saudara, saya mau sampaikan ada dua cara ya. Satu cara yang salah dan yang lain adalah cara yang benar mengelola sukses itu. Mari kita mulai dengan cara yang salah dulu, saudara ya. Cara yang salah. Mari kita akan lanjutkan pembacaan kita. Kita pindah ke pasal yang ke-8 ya, ayat 12 dan ayat 13. Saudara, firman Tuhan katakan, apabila, saudara perhatikan ya, kata ini penting ya, apabila dalam bahasa Inggris when, bukan if. Kalau if itu bisa jadi, bisa iya, bisa jadi, bisa tidak ya. Tetapi when itu pasti, ya, pasti. Engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Saudara perhatikan di sini, makan, rumah, harta bertambah banyak, dan kita harus akui bahwa semua itu adalah berkat yang datang dari Tuhan. Dan semua yang datang dari Tuhan itu selalu baik. Itu sebabnya harus diterima, dinikmati, dan sekaligus disyukuri. Saudara, sebab itu adalah berkat yang datang dari Tuhan. Namun demikian, sekali lagi saudara, Tuhan Yesus pernah berkata dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 bahwa mereka yang diberi banyak juga dituntut banyak. Artinya ketika kelimpahan itu datang, kita terima, kita nikmati, kita syukuri, tetapi juga harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Itu sebabnya saudara ya, kalau saudara mulai membandingkan diri saudara dengan orang lain yang barangkali lebih berhasil secara finansial, dia diberkati luar biasa, kok aku belum ya. Saudara ingat ini, mereka yang diberi banyak juga dituntut banyak. Artinya orang punya banyak, tanggung jawabnya lebih besar, pencobaannya juga lebih besar, saudara. Itu sebabnya sebelum iri, mikir dulu katanya Cak Lontong. Nah mari kita lanjutkan. Ya, apa sih bahayanya tadi? Tuhan katakan melupakan Tuhan. Mari kita lihat sekarang ayat yang ke-11 saudara ya. Hati-hatilah, lagi ditegaskan ya, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara, ini ulang-ulang kali saudara baca mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Itu seperti benang merah yang terus nyambung. Tuhan mengingatkan umatnya, Tuhan mengingatkan kita sekalian umat tebusannya. Jangan sampai dalam kemakmuran kita melupakan Tuhan. Apa pengertian
pengertiannya sih? Saudara, melupakan Tuhan itu apa? Moro-moro Tuhan hilang dari memori kita? Yo tidak, saudara, itu enggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Lalu apa pengertiannya? Pengertiannya simple, saudara. Kalau saya pakai bahasa anak-anak muda sekarang ini, Tuhan itu dicuekin, saudara. Dan ini umum sekali. Waktu susah cari Tuhan sungguh-sungguh, gak pernah bolos ibadah doa. Serius sekali membaca firman Tuhan, berpuasa, berdoa waktu-waktu tertentu konsisten sekali. Begitu kelimpahan datang, saudara, Allah mulai dibelakangi. Allah mulai ditinggalkan, Allah tidak direken lagi, saudara. Itu yang diperingatkan oleh Tuhan di sini. Saya mau tanya kepada saudara, mana yang lebih banyak menghancurkan manusia? Penderitaan atau kemakmuran? Kenapa orang-orang yang dapat lotre luar biasa banyaknya itu ya? Saya pernah baca kisah itu. Seorang yang kerjanya ngambil sampah dapat lotre luar biasa besarnya. Hanya dalam kurun waktu 6 bulan saja dia kembali menjadi tukang sampah lagi. Tidak siap menghandle sukses. Itu sebabnya D.L. Moody, saudara ya, saya suka dengan apa yang beliau katakan mengenai hal ini, saudara ya. Saya bacakan untuk kita. Kita manusia pada umumnya ya, lebih mumpuni ya, lebih sanggup menghadapi penderitaan ketimbang kemakmuran. Kenapa? Karena dalam kemakmuran kita lupa Tuhan. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Kok bisa? Dan Tuhan tidak pernah salah loh, saudara. Diagnosanya Tuhan tidak pernah salah. Dia tahu betul apa yang membahayakan dan apa yang akan memberkati kita. Bagaimana itu terjadi? Mari kita lihat selanjutnya. Pasal yang ke-8 ayat 14 dan 17, saudara ya. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudara, jadi prosesnya kurang lebih seperti ini, saudara ya. Kelimpahan datang, lalu kemudian kita mulai percaya diri. Awalnya begitu, saudara ya, percaya diri. Ternyata aku juga bisa ini. Lambat laun jalannya pun berbeda. Dadanya mulai membusung dan mulai melihat orang itu dari ujung hidungnya ini. Apa artinya? Mulai memandang rendah orang lain dan mulai menikmati segala pujian dari orang lain. Kamu hebat. Kita mulai meneguhkannya dalam hati kita. Memang ya, tadinya Tuhan, cari Tuhan, cari wajahnya Tuhan. Sekarang saudara fokusnya mulai beralih dari Tuhan kepada aku. Hati mulai bermasalah, mulai tinggi hati. Dan seterusnya perjalanan itu akan menuntun orang tersebut akhirnya mulai melupakan Tuhan. Tuhan dibelakangi, Tuhan dicuekin, Tuhan tidak lagi dianggap, saudara. Dan ini yang Tuhan katakan
ketika dia memperingati umatnya supaya ketika hidupmu berubah, jangan sampai kemudian kemakmuranmu itu menggeser posisinya Tuhan dalam hidup. Bisa katakan amin? Ini firman Tuhan gak begitu enak didengar ya. Memang dari judulnya saja sudah gak enak ya. Mestinya Pak, judulnya diganti How to be Successful. Bagaimana caranya kita sukses? Enggak, saudara. Enggak, saya akan tetap berdiri di atas firman Tuhan. Dan ini baik sekali, Tuhan sekali lagi dia sayang kepada kita. Dan dia mau supaya hidup kita tidak jauh daripadanya. Itu sebabnya mari kita cek hati kita, saudara ini. Ini penting, segala sesuatu mulai dari hati. Cek hati kita. Mulai ada benih-benih kesombongan atau tidak. Lalu pertanyaannya, saudara, bagaimana kita bisa cek ya? Apakah mulai ada benih kesombongan dalam hati kita? Gampang, saudara ya. Orang yang sombong itu pasti susah mengucap syukur. Kenapa? Karena syukur tidak bisa bertumbuh di lahan kesombongan. Sebaliknya, syukur itu gandengannya selalu rendah hati, kerendahan hati. Ya, saudara perhatikan ya apa yang dikatakan oleh Os Guinness di sini ya, sebuah kutipan yang menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Beliau mengatakan begini, pemberontakan terhadap Allah itu tidak dimulai dengan kepalan tangan ateisme yang gak percaya pada Tuhan, tapi dengan hati yang puas diri, yang tidak lagi berucap terima kasih kepada Tuhan. Kalau engkau sudah berhenti mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap berkat besar kecil yang engkau terima dalam hidupmu, hati-hati saudara. Barangkali saudara sudah mulai fokus kepada dirimu dan engkau merasa dirimu sudah sedemikian hebatnya, tidak perlu Tuhan lagi. Kalau itu terjadi, maka berkat Tuhan itu berubah menjadi petaka, saudara. Menjadi petaka, saya mau katakan ini. Karena kita sudah meninggalkan Allah yang sesungguhnya sumber dari segala berkat. Saya membayangkan Tuhan, saya membayangkan ya Tuhan itu barangkali sering berpikir ya, melihat anak-anaknya. Banyak yang berdoa supaya dapat kehidupan yang lebih baik secara finansial. Sebenarnya apa Tuhan itu gak sanggup memberkati kita? Sanggup, saudara. Apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan? Tetapi Tuhan juga berpikir jauh ke depan. Sebab banyak kali yang terjadi adalah ketika berkat datang, maka Tuhan tidak lagi menjadi sandaran dalam kehidupan seseorang. Nah, ini adalah cara yang salah yang harus kita hindari. Sekarang kita pindah ke cara yang benar, saudara ya, cara yang benar. Mari kita kembali ke pasal 8 ayat yang ke-10. Ya, pasal 8 ayat yang ke-10 masih di kitab Ulangan. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Saudara, ini ya, ini kuncinya terletak di sini. Lagi-lagi ini masalah hati dan masalah fokus kita.
berkat datang. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Saudara perhatikan di sini simple. Maka kamu akan memuji Tuhan. Artinya saudara, hati kita ini tetap terpaut. Fokusnya tetap kepada Allah dan karyanya. Kalau tangan saya bisa menghasilkan ini dan itu, saya tidak melihat kepada diri saya, tetapi saya memandang kepada Allah yang sudah menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan saya. Dan itu sebabnya yang dipuji bukan sayanya, tetapi Tuhan, sumber segala berkat. Amin, saudara. Amin. Saudara, kalau kita perhatikan ya, menarik sekali tadi sebenarnya sudah kita baca, tetapi saya mau perlihatkan kepada saudara lebih jelas lagi. Ya, tolong ditampilkan tabelnya. Saudara perhatikan ya. Waktu Israel masuk ke tanah perjanjian, apa yang Tuhan janjikan buat mereka? Kota-kota yang besar dan baik. Lalu ada catatannya saudara ya. Ada catatannya apa? Yang tidak kau dirikan. Oh betul-betul karena anugerah Tuhan. Lalu kemudian ditambahkan rumah-rumah penuh berisi berbagai barang-barang baik. Catatannya apa saudara? Yang tidak kau isi. Lagi-lagi firman Tuhan ingatkan, datangnya dari mana sih? Dari Tuhan. Sumur-sumur gali sendiri? Tidak. Yang tidak kau gali. Lalu terakhir kebun anggur, kebun zaitun. Catatannya sama. Yang tidak kau usahakan. Yang tidak kau tanam. Saudara. Artinya, kalau kita nikmatin banyak hal sesungguhnya itu karena Tuhan yang memberkati kita. Mungkin saudara keberatan, Pak, ini kan untuk Israel. Kalau saya, Pak, saya kerja itu mati-matian loh, Pak. Dulu saya ngontel, naik sepeda, jualan kue keliling-keliling. Sekarang saya punya ini itu semua karena kekuatan saya, kemampuan saya. Hati-hati saudara. Ya, saya suka apa yang dikatakan Martin Luther. Mari kita lihat. Ya, ini sebuah kutipan yang terakhir ya, dari firman Tuhan pagi hari ini. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Luther. Ya, beliau katakan begini. Allah memakai usaha kita sebagai topeng sebenarnya. Topeng itu kan hanya sekedar penutup saja ya. Lalu ada kita di balik. Usaha kita itu seperti topeng. Siapa yang ada di balik topeng itu? Tuhan. Tuhan yang mau memberkati kita. Sudah katakan, saya dulu ngontel lah. Siapa yang ngasih kekuatan kepada kamu? Siapa yang ngasih kesehatan? Siapa yang ngasih kemampuan? Siapa yang ngasih ide? Siapa yang mempertemukan kamu dengan orang-orang yang akhirnya membuat kamu menjadi berhasil? Jawabannya semua adalah Tuhan. Itu sebabnya saudara, cara yang benar mengelola sukses adalah berkat Allah datang atas hidup kita. Kita tetap berjalan takut akan Tuhan. Menaati perintah, peraturan, ketetapannya kata firman Tuhan. Dan kalau itu terjadi ujungnya pasti pujian bagi Allah yang maha tinggi. Amin saudara. Amin. Saudara mungkin berkata, Pak, sukses terlalu jauh loh dalam hidup saya. Saya ini loh, apalagi sekarang semua orang banyak mengeluh saudara. Rasanya sukses begitu jauh.
Kalau saudara pelajari pasal 6, pasal 8, saudara akan menemukan bahwa banyak kali Tuhan itu mengizinkan Israel itu bahkan gak bisa makan. Sampai gak bisa makan. Artinya Tuhan merendahkan mereka. Supaya apa? Supaya hati mereka ini tetap bersandar memandang kepada Tuhan. Dan akhirnya tidak melupakan Tuhan ketika Tuhan memberkati mereka. Saya tidak tahu, barangkali saudara sekarang ini sedang struggle, sedang bergumul masalah finansial. Saya percaya mungkin Tuhan sedang membentuk hati saudara menjadi hati hamba. Supaya apa? Supaya waktu berkat itu datang, saudara akan tetap memuji-puji Tuhan yang maha besar itu. Amin. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, katakan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita.
sekali lagi, ku takkan lupa. Mari angkat jiwamu di hadapan Tuhan. Katakan, oh sungguh Tuhan, semua berkat datang daripadamu. Haleluya. Ku takkan lupa. Katakan sama-sama, besar kasih Allah. Oh sungguh Tuhan. Sekali lagi katakan, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Oh Allah pada kita. Mari saudara ambil waktu sejenak bersyukur kepada Tuhan. Mari angkat suaramu, katakan, Tuhan sungguh Engkau baik. Semua yang aku nikmati dalam hidupku datang daripadamu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat peringatan yang Tuhan berikan kepada kami pagi ini. Kami seringkali tertipu. Kami berpikir bahwa sukses itulah yang akan mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Tetapi Tuhan ingatkan, banyak kali sukses itulah yang menghancurkan hidup kami. Itu sebabnya kami mau menjadi penata layan yang baik, yang setia, yang bertanggung jawab atas semua yang Tuhan percayakan kepada kami ya Tuhan. Tolong kami lemah. Banyak kali kami ikut apa yang menjadi keinginan kami sendiri. Tapi oleh kuasa Roh Kudus, namamu akan selalu ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih berkat-Mu atas umat-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan, yang sudah datang membawa hidup mereka kepadamu. Kami percaya berkat-Mu akan turun atas kami sekalian. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Mari semua yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan.
Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.